Kalau hari ini Anda bekerja di Jakarta dengan gaji UMR, menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membeli sebuah rumah? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Atau mungkin seumur hidup pun belum tentu cukup. Dulu, orang tua kita sering berkata, rajinlah bekerja, supaya nanti bisa punya rumah sendiri. Hari ini, banyak orang sudah bekerja lebih keras, lembur, mengambil pekerjaan tambahan. Bahkan, ada yang memiliki lebih dari satu pekerjaan. Namun, mengapa rumah justru terasa semakin jauh? Apakah yang berubah adalah cara kita bekerja? Atau aturan permainannya memang sudah tidak lagi sama? Di video kali ini, kita akan mencari jawabannya. Bukan dengan asumsi, bukan dengan keluhan, melainkan dengan data. Dan kenyataan yang dihadapi jutaan pekerja setiap hari. Sebelum matahari benar-benar terbit, Jakarta sudah lebih dulu terjaga. Ada yang menyalakan motor, ada yang memesan ojek online, ada yang berjalan menuju halte, ada yang bergegas ke stasiun, ada pula yang sudah lebih dulu terjebak kemacetan demi sampai ke tempat kerja tepat waktu. Mereka datang dari tempat yang berbeda, menggunakan kendaraan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, bekerja demi menghidupi diri sendiri dan keluarga. Di balik rutinitas itu, ada satu mimpi yang hampir dimiliki setiap pekerja. Memiliki rumah sendiri. Bukan rumah mewah. Bukan rumah yang megah. Cukup sebuah tempat untuk pulang, beristirahat, dan membangun kehidupan bersama orang-orang yang disayang. Namun, mimpi sederhana itu kini terasa semakin sulit diwujudkan. Harga rumah terus bergerak, sementara kemampuan membeli tidak selalu mampu mengimbanginya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2024, sekitar 54,44% rumah tangga di DKI Jakarta menempati rumah milik sendiri. Sementara 21,30% masih tinggal di rumah sewa atau kontrak. Angka ini menunjukkan bahwa memiliki rumah sendiri masih menjadi tantangan bagi banyak warga Jakarta. Lalu muncul satu pertanyaan. Di tengah harga rumah yang terus berubah dan biaya hidup yang semakin tinggi, apakah pekerja dengan gaji setara UMP Jakarta masih punya kesempatan untuk membeli rumah? Atau memiliki rumah di Jakarta perlahan berubah dari sebuah kebutuhan menjadi sebuah kemewahan? Asumsikan Anda adalah pekerja first jobber atau kelas menengah di Jakarta dengan gaji UMR pas, katakanlah sekitar 5,37 juta rupiah hingga 5,72 juta rupiah per bulan. Menurut standar perencanaan keuangan profesional, porsi cicilan utang yang aman agar seseorang tidak kolaps secara finansial adalah maksimal 30% dari gaji bersih. Artinya, batas kemampuan Anda mencicil rumah setiap bulan adalah sekitar 1,6 juta rupiah hingga 1,7 juta rupiah. Sekarang, mari kita buka portal properti. Berapa harga rumah di sekitar Jakarta? Di kawasan penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi, Bodetabek, harga rumah tapak tipe terendah, tipe 21 atau 36. Saat ini, rata-rata dibanderol mulai 350 juta rupiah hingga 450 juta rupiah. Jika Anda mengambil KPR komersial dengan tenor 20 tahun dan asumsi bunga rata-rata 7% hingga 9%, berapa cicilan per bulannya? Jawabannya, 2,8 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah per bulan. Perhatikan jurang pemisahnya antara kemampuan real cicilan Anda yang cuma 1,6 juta rupiah dengan tuntutan KPR bank sebesar 3 juta rupiah lebih. Secara sistematis, sistem perbankan akan langsung menolak aplikasi KPR Anda karena faktor debt burden ratio. Belum lagi masalah uang muka, DPE. Jika DPE 10% dari rumah 350 juta rupiah adalah 35 juta rupiah, dan Anda mampu menyisihkan 10% gaji Anda, sekitar 500 ribu rupiah per bulan. Anda butuh waktu hampir 6 tahun hanya untuk mengumpulkan DP. Dan celakanya, selama 6 tahun Anda menabung, harga tanah tidak sedang diam menunggu Anda. Data dari Indonesia Property Watch dan Lembaga Analisis Ekonomi mencatat bahwa kenaikan harga properti di kawasan megapolitan rata-rata mencapai 5% hingga 10% per tahun. Sementara, kenaikan gaji rata-rata hanya berkisar 3% hingga 6% per tahun. Rasio harga rumah terhadap pendapatan di Jakarta atau Price to Income Ratio, PIR, telah menembus angka di atas 10 hingga 13. Standar keterjangkauan World Bank menyatakan bahwa harga rumah dianggap terjangkau jika rasionya di bawah 3,0. Ini membuktikan secara empiris bahwa harga rumah di Jakarta sudah masuk dalam kategori severely unaffordable atau sangat tidak terjangkau. Nah, kalau hitung-hitungan tadi sudah bikin pusing, realitanya bakal terasa 2 kali lipat lebih ajaib
Buat Anda yang masih berstatus lajang, alias jomblo, menjadi jomblo di Jakarta itu sebenarnya sebuah pencapaian keberanian tersendiri. Anda adalah seorang single fighter sejati. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berbagi penderitaan, dan yang paling krusial, tidak ada yang bisa diajak join income, alias patungan bayar KPR. Sebab dalam dunia perbankan masa kini, strategi paling ampuh buat tembus KPR komersial sebenarnya cuma satu, menikah dengan sesama pekerja. 2 gaji digabung, debt burden ratio aman, bank pun tersenyum lebar. Tapi bagi Anda yang jangankan punya calon pasangan, hilal jodohnya saja belum kelihatan. Anda harus menanggung semua beban hidup ibu kota ini sendirian di atas satu dompet yang sama. Mari kita hitung penderitaannya. Sewa kamar kos di Jakarta yang layak huni dan tidak pengapnya sekarang rata-rata sudah 1,5 juta rupiah hingga 2,2 juta rupiah per bulan. Tambah makan 3 kali sehari, itu pun sudah menahan diri untuk tidak sering-sering jajan single origin coffee. Plus ongkos transit, biaya galon, hingga kuota internet. Dari gaji UMR Jakarta yang ada di kisaran 5,7 juta rupiah, uang yang benar-benar tersisa di akhir bulan paling cuma cukup buat beli hiburan tipis-tipis. Sisa tabungan real mungkin cuma 300.000 rupiah sampai 500.000 rupiah. Di titik ini timbul fenomena unik. Kalau orang tua kita dulu usia 25 tahun sudah mikirin mau bangun rumah, anak muda jomblo Jakarta usia 25 tahun sekarang mikirnya lebih sederhana. Ini saldo ATM cukup enggak ya sampai tanggal tua? Data dari Jakarta Property Institute menunjukkan bahwa ketidakjangkauan harga hunian ini akhirnya mengubah perilaku sosial. Banyak lajang di Jakarta yang memilih nyerah secara terhormat, menunda punya rumah, memilih jadi penghuni abadi di kamar kos, atau bertahan di rumah orang tua sampai usia kepala 3. Bukan lagi karena malas, tapi karena itu adalah pilihan paling rasional agar jiwa dan finansial tidak kolaps bersamaan. Namun, apakah pintu benar-benar sudah tertutup rapat? Apakah tidak ada celah sama sekali? Jawabannya, masih ada celah. Namun, membutuhkan kompromi dan pergeseran ekspektasi yang sangat besar. Bagi pekerja UMR dan jomblo di Jakarta, rumah ideal bukan lagi soal tanah luas dengan halaman depan, melainkan efisiensi dan kelayakan fungsi. Berikut adalah beberapa opsi tipe hunian yang paling realistis. 1. Perumahan subsidi KPM, RFLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini adalah jalan paling masuk akal bagi pemilik gaji UMR. Melalui program FLPP pemerintah, cicilan rumah dikunci pada angka 1,2 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah per bulan dengan bunga tetap 5% sampai lunas. Ini sangat masuk dalam ambang batas 30% gaji UMR. Komprominya, lokasinya berada di zona terluar Jabodetabek seperti Parung Panjang, Cikarang, Tenjo, atau Maja. Pekerja harus rela mengorbankan waktu transit 2 hingga 4 jam setiap hari di atas kereta untuk pergi pulang kerja. 2. Apartemen Transit Oriented Development TOD Rusunawa tipe studio bagi lajang yang memprioritaskan mobilitas dan kesehatan mental. Memilih hunian vertikal. Terintegrasi transportasi umum adalah opsi cerdas. Apartemen studio atau rusunawa yang tersambung langsung dengan stasiun LRTE atau KRL menghemat biaya transportasi dan energi harian. Meskipun umumnya berstatus sewa atau hak guna bangunan (HGEBE), efisiensi hidup yang didapatkan seringkali jauh lebih rasional dibanding memaksakan membeli tanah di pelosok. 3. Konsep co-living dan micro-housing. Di tengah keterbatasan lahan, tren micro-housing dan co-living kini menjadi alternatif bagi lajang perkotaan. Mengedepankan ruang privat yang ringkas, namun dilengkapi fasilitas bersama yang berkualitas. Generasi urban mulai menyadari daripada memiliki ruang besar yang tak terpakai, lebih baik memiliki ruang efisien yang menunjang produktivitas. Jadi, kembali ke pertanyaan utama kita. Kapan gaji UMR di Jakarta bisa beli rumah? Jawabannya bisa. Namun, ada harga kompromi yang harus dibayar. Bisa melalui jalur KPR subsidi di pinggiran kota, menunda pembelian hingga terjadi peningkatan kapasitas karier, upskilling, membangun sumber pendapatan sekunder, atau kelak menggabungkan 2 penghasilan bersama pasangan, double income. Namun, di luar semua angka, tabel bunga KPR, dan statistik ekonomi ini, ada satu hal mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Ukuran keberhasilan dan harga diri seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seberapa cepat ia memiliki sertifikat tanah. Generasi hari ini sama sekali tidak gagal hanya karena belum mampu membeli rumah di usia 20. Kita hanya sedang bertarung di lapangan permainan yang aturan ekonominya jauh berbeda dari generasi terdahulu. Memilih mengontrak rumah demi menghemat energi fisik dan mental bukanlah bentuk kekalahan. Sebagaimana memilih mencicil rumah kecil di ujung kota juga sebuah bentuk keberanian yang patut dihormati. Sebab pada akhirnya yang membuat sebuah tempat tinggal bernilai bukanlah seberapa tinggi harga jual per meternya, melainkan seberapa besar rasa aman, hangat, dan kedamaian yang bisa kita rasakan di dalamnya setelah seharian lelah bertarung dengan kerasnya kota Jakarta. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tim bertahan menyewa di tengah kota atau siap mencicil hunian di pinggiran? Tuliskan cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.